Baik, selamat malam semuanya. Sebelum saya menjelaskan mengenai tentang thread, izinkan saya memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Niki Pujas Manade. Asal saya dari Monas. Asal sekolah saya SMK Swasta Mitra Kasih BKPN Teologi. Dan saya sekolah di Universitas Budi Dharma Medan, dan NPM saya 20 13 00 08. Kelas saya kelas TSM 2001. Dan jurusan saya teknologi informasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang thread. Nah, dalam soal yang diberikan Bapak mengenai tentang thread. Kenapa saya menjelaskan tentang thread? Nah, angka terakhir dari NPM saya 8, jadi saya menjelaskan tentang thread. Saya akan menjelaskan tentang thread. Apa itu thread? Thread adalah unit dasar dari penggunaan CPU. Unit dasar dari penggunaan CPU. Thread mengandung thread ID, program counter, register, set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut dengan Lightning proses. Sebuah proses tradisional atau heavy proses mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas dan pada satu tujuan waktu. Banyak software yang berjalan pada PC modern didesain secara multi-threading. Sebuah aplikasi biasanya diimplementasikan sebagai proses yang terpisah dengan beberapa thread yang berfungsi sebagai pengendali. Contohnya sebuah web. Proses mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan. Sedangkan thread yang lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Kadangkala ada situasi di mana sebuah aplikasi digunakan untuk menjelaskan beberapa tugas yang serupa. Sebagai contohnya, sebuah web server mempunyai ratusan klien yang mengakses secara konkuren. Kalau web server berjalan dengan proses yang hanya mempunyai thread tunggal, maka ia hanya bisa melayani satu klien pada satuan waktu. Bila ada klien lain mengajukan permintaan ia harus menanggung wajib. Dan ada beberapa mengenai tentang ada jenis keuntungan dari thread, yaitu 1. Responsi, 2. Berbagai sumber daya, 3. Ekonomi, dan 4. Utilisasi arsitektur multiprosesor. Nah, ternyata ada 2 juga bagian dengan thread. Ada user thread dan ada kernel thread. User thread itu didukung di atas kernel dan diimplementasikan oleh thread library pada user record. Dan kedua, kernel thread. Kernel thread didukung secara langsung oleh sistem operasi. Kernel thread didukung secara langsung oleh sistem operasi.
Dan pembentukan thread, penjualan dan manajemen dilakukan dalam ruang kernel karena manajemen thread telah dilakukan oleh sistem operasi. Kernel thread biasanya lebih lambat untuk membuat dan mengelola dari pengguna thread. Windows NT, Solaris, dan Digital Unix adalah sistem operasi yang multifungsi. Dan ada tadi bagian tentang keuntungannya, dan itu ada juga ternyata dalam kernel thread ada mempunyai juga kelebihan, yaitu satu, jika sebuah thread menjalankan blocking sistem call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain di aplikasi untuk melakukan eksekusi. 2. Pada lingkungan multiprosesor, kernel dapat menjadi thread pada prosesor yang berbeda. Dan kekurangannya yaitu satu, pengaturan dan pembuatan thread lebih lambat. Mengenai model multithreading. Multithreading adalah suatu kemampuan yang memungkinkan beberapa kumpulan instruksi atau proses dapat dijalankan secara bersamaan dalam proses program. Model bagian model many to one. Model many to one yaitu memetakan beberapa tingkat thread user yang ke satu buah kernel thread. Kelebihannya yaitu satu, manajemen proses thread dilakukan oleh atau di ruang pengguna sehingga menjadi lebih efisien. Kekurangannya multithread tidak dapat berjalan atau bekerja secara paralel di dalam multiprosesor karena hanya satu thread saja yang mengakses kernel dalam suatu waktu. Dan mengenai tentang model one to one, yaitu memetakan setiap user thread ke dalam satu kernel. Model many to many yaitu membolehkan setiap tingkat user thread dipetakan ke banyak kernel thread. Dan selanjutnya thread dalam Solaris 2. Selanjutnya thread Java. Dan ada manajemen thread, ada keadaan thread, dan thread dan JVM dan sistem operasi, contoh solusi multi-thread, itulah bagian-bagian dari thread, ada beberapa bagian dari thread. Dan terakhirnya sumber. Pasti akan mau bertanya, dengan tentang keuntungan dari thread. Dari thread tadi keuntungan dari thread tadi kan ada responsi, berbagi sumber daya, ekonomi, dan utilisasi arsitektur prosesor. Pasti ada pertanyaan, apa itu responsi? Responsi itu membuat aplikasi yang interaktif menjadi multithreading dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang. Contohnya, di dalam web browser yang multithreading, sebuah thread dapat melayani permintaan penggunaan sementara. Thread lain berusaha menampilkan email. Apa itu berbagi sumber daya? Berbagi sumber daya itu thread berbagi memori atau sumber daya dengan thread lainnya yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungan dari berbagai kode adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Dan nomor 3 selanjutnya ekonomi. Apa itu ekonomi? Ekonomi dalam pembuatan sebuah proses banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan penggunaan thread,
Karena thread berbagai memori dan sumber daya proses memiliki, maka akan lebih ekonomis untuk membuat sumber daya atau membuat dan content switch thread. Dan keempatnya tadi utilasi arsitektur multiprosesor. Apa artinya utilasi arsitektur multiprosesor? Yaitu keuntungan dari multithreading bisa sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel atau prosesor yang berbeda pada arsitektur prosesor. Setiap CPU menjalankan thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel pada ilusi paralel. Dan selanjutnya pasti ada yang bertanya, apa kelebihan dari model many-to-one? Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu manajemen proses thread dilakukan oleh atau di ruang pengguna sehingga menjadi lebih efisien. Kekurangannya itu multithread tidak dapat berjalan atau bekerja secara paralel di dalam multiprosesor karena hanya satu thread saja yang bisa mengakses kernel dalam suatu waktu. Model one-to-one, apa kelebihan dan kekurangannya? Saya jelaskan. Kelebihannya itu satu, model one-to-one lebih sinkron daripada model many-to-one karena mengizinkan thread lain untuk berjalan ketika suatu thread membuat pemblokingan terhadap sistem pemanggilan. Jadi beda dengan bagian dari tadi hampir sama dengan model many-to-one dengan model one-to-one. Jadi dari model one-to-one kelebihannya lebih beda dengan model many-to-one tadi. Kelebihan itu manajemen proses dilakukan oleh ruang. Sedangkan model one-to-one itu lebih sinkron lagi daripada many-to-one karena mengizinkan thread lain untuk berjalan ke suatu thread membuat pemblokingan terhadap sistem lain pemanggilan. Dan kekurangannya itu dalam pembuatan user thread diperlukan pembuatan korespondensi thread pengguna karena dalam proses pembuatan kernel dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi. Dan kekurangannya itu developer dapat membuat user thread sebanyak mungkin, tetapi konkurensi tidak dapat diperoleh hanya satu thread yang dapat dijalankan oleh kernel pada suatu waktu. Pasti saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari thread dalam Solaris 2. Apa itu pengertian dari thread dalam Solaris 2? Yaitu merupakan satu versi dari Unix yang sampai dengan tahun 1992 hanya masih mendukung proses berat atau highway dengan kontrol oleh satu buah thread. Apa itu thread Java? Thread Java adalah rangkaian eksekusi dari sebuah aplikasi Java dan setiap program Java minimal memiliki satu buah thread. Sebuah thread bisa berada di salah satu 4 status yaitu new, runnable, blocked, dan git. Dan ternyata thread Java juga memiliki terdapat dua cara bagiannya, yaitu extend class thread dan implement interface runable. Selanjutnya manajemen thread. Apa pengertian manajemen thread? Manajemen thread merupakan konsep pokok dalam sistem operasi, sehingga masalah manajemen thread adalah masalah utama dalam perancangan sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses dapat juga didefinisikan sebagai unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Selanjutnya keadaan thread.
Dan selanjutnya thread dan JVM, singkatan dari JVM itu Java Virtual Machine. Apa itu thread dan JVM? Pengertiannya itu sebuah mesin imajiner atau maya yang bekerja dengan menyerupai aplikasi pada sebuah mesin nyata. JVM menyediakan spesifikasi hardware dan platform di mana komplikasi kode Java terjadi. Spesifikasi inilah yang membuat aplikasi berbagai Java menjadi bebas dari platform manapun karena proses kompilasi diselesaikan oleh JVM. Ingat saja, kesingkatan dari JVM itu Java Virtual Machine. Selanjutnya JVM dan sistem operasi. Java Virtual Machine atau JVM adalah jenis perangkat lunak virtual machine aplikasi untuk menjalankan program dalam kode instruksi Java. Java sendiri adalah bahasa komputer yang digunakan pada sistem platform Java, di mana memiliki jenis instruksi mesin berbeda dengan sistem komputer jenis PC atau yang lainnya. Java Virtual Machine dalam nama lain disebut sebagai Java Runtime Environment atau JRE. Dikembangkan oleh Microsystem untuk memperluas pengguna bahasa Java pada platform komputer manapun. Contoh solusi dari multithreading. Solusi multithreading secara lengkap kepada masalah produser konsumer yang menggunakan penyampaian pesan. Kelas server pertama kali membuat sebuah MyBox untuk pengumpulan pesan dan menggunakan kelas message. Kemudian dibuat produser dan consumer thread secara terpisah dan setiap thread mereferensi ke dalam MyBox bersama. Dan pasti ada yang bertanya apa perbedaan antara proses thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak. Proses thread tunggal adalah proses thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. Contohnya sebuah web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Baik, sampai di sini tentang penjelasan saya tentang thread. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Terima kasih. Selamat malam.